Halo, kembali lagi di mata kuliah Object Oriented Modeling. Pada kali ini kita akan belajar tentang struktur modeling. Materi hari ini berupa objek, classes, attributes, operation, dan relationship. Objek diagram. Objek dari sebuah sistem dan relationship mereka atau link. Gambaran berbagai objek pada suatu saat. Alternatif notasi. Pada gambar di bawah ini, kalian bisa melihat yang mana objek name, class, attribute, nilai sekarang, dan anonymous object atau objek tanpa nama. Dari objek ke kelas. Individual dari sebuah sistem seringkali memiliki karakteristik dan perilaku yang sama. Sebuah kelas adalah sebuah rencana konstruksi untuk sekumpulan objek yang sama dalam sebuah sistem. Objek merupakan instance dari kelas. Attributes atau karakteristik struktural sebuah kelas, nilai yang berbeda untuk setiap instance. Operation, perilaku dari kelas, identik untuk semua objek dari sebuah kelas, tidak digambarkan dalam objek diagram. Berikut merupakan spesifikasi kelas berbagai level gambaran detail kelas. Kelas terbagi menjadi nama kelas, attributes, dan operation, seperti gambar di bawah ini. Bersintaks attribute. Sintaks attribute visibility, yakni siapa yang diperbolehkan untuk mengakses atribut. Syntax attribute derive attribute. Nilai atribut diturunkan dari atribut lain. Syntax attribute name atau nama atribut. Syntax attribute type. Type berisi user defined class dan tipe data, yakni tipe data primitif. Syntax attribute multiplicity, jumlah nilai yang dapat dimiliki oleh sebuah attribute. Syntax attribute nilai default. Nilai default digunakan jika nilai atribut tidak diisi secara eksplisit oleh user. Syntax attribute property yang berisi predefined property dan spesifikasi atribut. Syntax operation parameter, notasi mirip dengan atribut dan juga arah parameter, seperti yang kalian bisa lihat di tabel berikut. Syntax operation type merupakan type dari return value. Instant variable, yakni atribut didefinisikan pada level instance. Kelas variable didefinisikan sekali per kelas digunakan oleh semua instance dari kelas. Misal, counter untuk menghitung jumlah instance sebuah kelas, konstan, dan lainnya. Kelas operation dapat digunakan jika ada instance dari kelas tersebut yang dibuat. Misal, konstruktor, counting operation, math,
function, dan lainnya. Notasi: nama class variable atau class operation bergaris bawah. Association memodelkan relationship antar instance berbagai kelas. Binary association menghubungkan instance dari dua kelas. Binary association navigability. Navigability ialah sebuah objek mengetahui objek dari partnernya sehingga dapat mengakses atribut dan operation yang nampak. Dilambangkan dengan ujung panah terbuka. Sedangkan non-navigability dilambangkan dengan tanda silang. Binary association sebagai atribut. Binary association, multiplicity, dan role. Multiplicity yakni jumlah objek yang dapat diasosiasikan dengan suatu objek dari sisi lainnya. Role menggambarkan bagaimana sebuah objek terlibat dalam asosiasi relationship. Binary association, batasan SOR. Batasan atau exclusive OR. Batasan SOR ialah batasan exclusive OR. Sebuah objek dari kelas A memiliki association dengan sebuah objek dari kelas B, atau sebuah objek dari kelas C tapi tidak dengan kedua-duanya. Berikut contoh unary association. Nary association, lebih dari dua objek terlibat dalam sebuah relationship. Tidak ada arah navigation. Berikut merupakan contohnya. Association class. Letakkan atribut ke relationship antar kelas daripada ke kelas itu sendiri. Berikut merupakan contoh association class dengan kelas biasa. Association class unique dan non-unique. Default atau tidak ada duplikasi, sedangkan non-unique boleh duplikasi. Aggregation, bentuk khusus association, digunakan untuk menggambarkan sebuah kelas merupakan bagian dari kelas lain. Properti dari aggregation association dapat kalian lihat seperti di bawah ini. Dua tipe, yakni share aggregation dan composition. Share aggregation menggambarkan sebuah kepemilikan yang lemah. Multiplicity pada ujung aggregating mungkin kurang dari satu. Meliputi sebuah acrylic graph berarah. Sintaks, yakni bentuk diamond berlubang pada ujung aggregating. Dan berikut merupakan contohnya. Composition,
yakni keberadaan atau dependensi atau kebergantungan antara composite object dengan bagian-bagiannya. Sebuah bagian hanya dapat menjadi bagian dari paling banyak satu composite object pada satu saat. Jika composite object dihapus, bagian-bagiannya juga ikut terhapus. Sintaks bentuk diamond penuh pada ujung aggregating end. Contohnya dapat kalian lihat sebagai berikut. Model mana yang dapat diterapkan? Generalization. Beberapa kelas memiliki karakteristik yang sama. Generalization inheritance, yakni karakteristik association dan aggregation milik sebuah general class diteruskan ke semua subkelasnya. Setiap instance of dari sebuah subclass secara tidak langsung juga merupakan instance dari superclass. Subclass mewarisi semua karakteristik association dan aggregation dari superclass kecuali yang private. Subclass mungkin punya karakteristik association dan aggregation lain. Generalization bersifat transitif. Berikut merupakan contoh dengan dan tanpa generalization. Generalization multiple inheritance. UML memungkinkan adanya multiple inheritance. Sebuah kelas mungkin memiliki beberapa superclass. Berikut merupakan contohnya. Generalization abstract class digunakan untuk menunjukkan karakteristik yang sama dari subclass. Digunakan untuk menjamin bahwa tidak ada instance langsung dari superclass. Hanya subclass dari non-abstract yang bisa diinstansiasi. Berguna dalam konteks generalization relationship. Notasi keyword atau abstract atau nama kelas dimiringkan. Generalization interface class tidak memiliki instance secara kelas yang mengimplementasikan interface harus melakukan behavior yang ditentukan oleh interface. Notasinya merupakan interface. Berikut merupakan notasi elemen.